Assalamualaikum. Jumpa lagi sahabat. Alhamdulillah sampai saat ini nikmat Allah masih berlimpah untuk kita. Salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua, banyak di antara kita mengalami banyak masalah dalam kehidupannya. Masalah-masalah yang satu belum selesai, datang satu lagi, datang satu lagi, datang satu lagi, sehingga menimbulkan kekecewaan kepada diri sang penerima masalah tersebut. Apa sebenarnya akar masalah dari rasa kecewa itu? Inilah kaji kita, sahabat semua. Sahabat semua, sebagaimana kita ketahui, kita ini adalah hamba Allah, hamba dari Zat yang maha segalanya, maha pintar, maha menentukan, maha bisa berbuat apapun yang dikehendakinya. Sementara kita berada pada sudut sisi yang terjauh dari kemahaan itu. Kita adalah makhluk lemah, tidak mampu menentukan, tidak mampu memastikan, tidak mampu berbuat sesuai apa yang akan kita inginkan. Itulah sebabnya, sahabat semua, ketika kita mulai memposisikan diri beralih dari sisi yang terjauh itu menjadi sisi yang maha tadi, maka itulah pangkal dari semua kekecewaan itu. Kita ingin penghasilan kita besar. Keinginan saja itu sesuatu yang baik, tetapi jika keinginan itu hendak dan pasti harus tercapai, maka itulah sifat kemaha yang tidak boleh kita miliki. Itu adalah sifat Allah. Kita ingin memastikan bahwa anak-anak kita soleh. Kita ingin memastikan bahwa keluarga kita bahagia. Istri kita sayang pada kita, atau suami sayang pada istri. Semua yang ditentukan itu akhirnya karena dia tidak sesuai dengan sifat kita yang serba lemah tadi, dan tidak terjadi, timbullah kecewa. Maka sahabat semua, solusi terbaik dari rasa kecewa-kecewa itu adalah kembalikan posisi sahabat semua pada posisi sebagai makhluk yang lemah. Lalu pertanyaannya, apakah kita tidak boleh berkeinginan supaya sukses, berpenghasilan besar, dicintai oleh suami, dicintai oleh istri, anak-anak kita soleh, menjadi orang besar? Semua tentu boleh. Yang menjadi masalahnya ketika keinginan itu menjadikan sesuatu yang harus tercapai. Karena yang harus tercapai, kita tidak mempunyai kapasitas untuk menentukan harusnya. Lalu apakah ketika kita tidak memperoleh apa yang kita harapkan itu menjadi realita, itu berarti Allah tidak kasihan kita? Apakah itu berarti Allah tidak sayang kepada kita? Tidak, teman-teman sekalian.
Allah adalah zat yang paling sayang kepada kita, yang paling kasih kepada kita, bahwa bahkan kasih dan sayangnya itu di atas kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Ilustrasinya demikian. Ketika sahabat naik sepeda, sahabat berkeinginan kecepatannya 200 km per jam. Lalu sahabat berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan sepeda yang aku tunggangi ini memiliki kecepatan 200 km per jam. Maka ketika Allah mengabulkan keinginan sahabat, disitulah Allah tidak sayang dan tidak kasih kepada sahabat. Dengan kasih dan sayang Allah kepada kita, maka keinginan kita ditunda oleh Allah. Apakah kita berhenti? Tidak, teman-teman. Langkah kita adalah mengganti sepeda menjadi kendaraan roda 4 dengan kapasitas tinggi. Ya, kira-kira cc-nya di atas 2000. Maka ketika itu kecepatan yang kita inginkan akan kita dapatkan. Apa artinya? Artinya silahkan bermohon, Allah akan berikan atau akan luluskan permohonan kita itu ketika Allah sudah yakin kita akan menerimanya. Yakin kita dengan pemberian dari permintaan itu, kita tidak akan terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Itu sebabnya silakan teman-teman berusaha, silakan teman-teman memohon, tetapi tingkatkan keimanan teman-teman kepada Allah setinggi mungkin. Lakukan amal soleh sebanyak mungkin sehingga akhirnya Allah tahu bahwa kita layak untuk menerima apa yang kita harapkan. Kita berhak untuk memperoleh apa yang kita pinta. Demikian sahabat semua, salah-salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.